Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Liberty. Siang hari ini Liberty berada di Jalan Tiga Negeri, Kampung Batik, Laweyan, Kecamatan Laweyan, Solo. Kali ini Liberty akan membahas tentang keberadaan ikon dari Kampung Batik Laweyan tersebut, yaitu Langgar Merdeka atau yang biasa dikenal sebagai Suro atau musola. Sekalipun di Kampung Batik Laweyan ini ada masjid tertua di kota Solo, yaitu Masjid Laweyan yang usianya hampir 500 tahun, yang berdiri pada zaman keemasan Keraton Kasultanan Pajang sekitar tahun 1546. Namun yang menjadi ikon tersendiri dari Kampung Batik Laweyan justru adanya Langgar Merdeka yang ada di Jalan Dr. Rajiman ini, Jalan Raya Dr. Rajiman. Persisnya di antara Jalan Raya Dr. Rajiman dan masuk kampung Jalan Tiga Negeri. Konon katanya, kabarnya dari mereka cerita turun-temurun, keberadaan dari Langgar Merdeka ini pada dahulunya merupakan toko candu atau yang biasa dipakai untuk, kalau sekarang bisa jadi candu ini dikenal sebagai narkoba. Hanya saja waktu itu dimiliki oleh seorang saudagar Cina. Begitu dibeli oleh Haji Masyadi, langsung dirubah menjadi kegunaannya untuk beribadah. Yang pada saat itu sebelum kemerdekaan, karena Langgar ini berdiri pada tanggal 7 bulan 7 tahun 1877, seperti yang tertera pada dinding atas, lantai atas tersebut, 7 Juli 1877. Semula memang dikenal sebagai Langgar Merdeka, namun dengan adanya agresi militer kedua yang menghendaki hancurnya rumah ibadah ini, langsung beberapa kali mau dirusak oleh Belanda. Anehnya beberapa kali dijatuhi bom, namun tidak pernah kena tepat sasaran mengenai bangunan yang saat ini dimasukkan dalam kategori cagar budaya. Artinya sekalipun mereka para pihak Belanda yang pada saat itu menguasai sebagai penjajah di negeri tanah air ini, menghendaki rusaknya akan Langgar Merdeka ini, namun niat buruk tersebut tidak pernah terjadi. Untuk menghindari hal tersebut, digantilah untuk sementara waktu namanya sebagai Langgar Al-Ikhlas. Bukti adanya cagar budaya pengakuan dari pemerintah kota Solo. Untuk lebih jelasnya dan lebih menariknya, Liberty akan coba masuk ke dalam lokasi Langgar Merdeka yang memiliki lantai 2 ini. Lantai pertama ternyata dipakai untuk rumah tinggal takmir dan pengurus dari Yayasan Langgar Merdeka. Setelah menapaki tangga yang terbuat dari batu hitam, yang selanjutnya disambung dengan tangga yang terbuat dari kayu jati yang pastinya usianya sudah ratusan tahun silam, karena berdiri pada tahun 1877, sehingga tidak kurang dari 140 tahun keberadaan Langgar Merdeka ini. Bangunannya masih asli, terawat rapi, indah dan bagus sekali. Bahkan semacam pengamanan tangga turun naik dari Langgar ini masih terawat bagus sekali. Termasuk juga
jendela-jendelanya masih rapi sekali, masih tampak indah dan bagus sekali, termasuk penyekat pembatas antara jamaah putri dengan jamaah putra, termasuk tangga naik turunnya dari jamaah putri pun tampak terawat rapi dan indah sekali dari bangunan yang masih asli ratusan tahun silam, sehingga tidak perlu adanya semacam AC suasana untuk pendingin dari ruangan ini. Cukup dengan kipas angin saja suasananya sudah cukup sejuk. Pasalnya tidak kurang dari 10 jendela berukuran besar-besar ada di setiap dinding yang mengitari Langgar Merdeka ini. Suasananya kali ini setelah selesai dari sholat lohor, suasananya tampak sepi dari adanya jamaah. Ruang penyekat untuk jamaah wanita yang biasanya disekat dengan orang semacam rono, kali ini disekat dengan bangunan ukiran ornamen dari kayu jati berkualitas tinggi. Bahkan kayu-kayu penopang dari gentengnya pun berukuran besar-besar, termasuk bisa jadi semacam seng untuk plafon ini. Bisa jadi sekarang ini sudah sulit untuk dijumpai. Kayu-kayu belandarnya juga berukuran besar-besar. Ini ruangan untuk pengimaman sholat jamaah yang sekaligus merupakan bangunan menara yang menjulang tinggi dari bangunan gedung induk ini. Ini suasana di ruangan pengimaman. Ruang pengimaman ini luasnya bisa jadi hanya sekitar 10 sampai 15 meter persegi. Pasalnya, kotaknya hanya sekitar berukuran 3x3 ya. Ini ruangan pengimaman yang bangunannya langsung menjulang ke atas menuju ke menara setinggi kurang lebih 25 meter. Untuk tembok dindingnya bisa jadi sekarang ini sudah langka. Pasalnya tembok dindingnya ini memiliki ketebalan tidak kurang dari 50 cm, bahkan bisa sampai 60 cm ketebalan dari tembok dinding pengimaman ini, termasuk tembok dindingnya yang ada di jendela. Sekarang ini bisa dipastikan lagi tidak ada tembok dinding yang memiliki ketebalan sekitar 40 cm. Nah, tembok-temboknya yang cukup tebal. Jendelanya pun kayu jati berkualitas tinggi. Asalnya sekalipun usianya sudah ratusan tahun, namun kondisinya masih rapi utuh, bahkan tidak digerogoti oleh rayap. Bisa jadi pada saat itu untuk semacam dinding-dindingnya ataupun semacam tiang-tiangnya ini tidak ada semacam besi beton yang sekarang biasanya ada semacam besi betonnya.
dengan ketebalan yang tidak kurang dari 50 cm ini, sepertinya tidak diperlukan lagi masalah adanya beton besi untuk penyangga. Barang-barang yang ada di dalam Langgar Merdeka ini kesemuanya masih tampak utuh dan asli, termasuk kentongan yang sudah puluhan tahun ini tidak pernah dipukul atau dikentongi. Pasalnya sekarang tidak pernah dibunyikan lantaran ada mikrofon yang dahulunya menggunakan semacam corong kuningan untuk azan, sekarang sudah tidak lagi. Pasalnya sekarang menggunakan dengan mikrofon. Ini tangga naik menuju atas, menuju ke menara. Nah, silahkan sumonggo bagi pengunjung yang berasal dari luar dari kota Soloraya bisa sekalian wisata religi di Kampung Batik Lawian, sekaligus menikmati indahnya suasana sholat berjamaah di Langgar Merdeka Lawian Solo ini. Demikian Liberty melaporkan dari Langgar Merdeka Kampung Batik Lawian Solo.